Halo teman-teman, pada video kali ini kami kelompok 11 akan presentasi mengenai tes psikologi. Saya Tanti Delia, NIM 19S10031. Saya Monika Sindika Nayudanti dengan NIM 19S10030. Halo, perkenalkan namaku Jessy Anggreni Sarjono, NIM 19S10032. Jadi, menurut tiga tokoh yaitu Tera Kajoni, Kronbach, dan Anasti dan Urbina, kelompok kami menyimpulkan bahwa tes psikologi adalah suatu pengukuran yang terstandar dan objektif terhadap sampel perilaku. Bentuknya tertulis, visual, ataupun evaluasi secara verbal untuk mengukur fungsi kognitif dan emosional. Nah, tes psikologi ini dapat diterapkan pada anak-anak maupun dewasa yang dirasa memerlukan tes psikologi. Selanjutnya adalah klasifikasi tes psikologi. Menurut HIMSI, klasifikasi tes psikologi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tes inteligensi, yang dimana individu melakukan tes inteligensi untuk mengetahui kemampuan individu dari dasar secara umum. Contoh dari tes inteligensi yaitu WAIS, WISC, serta Stanford Binet. Yang kedua adalah tes bakat. Tes bakat dilakukan individu untuk mengetahui bakat individu sesuai dalam bidangnya. Contoh dari tes bakat adalah DAT serta GATB. Yang ketiga adalah tes minat. Tes minat digunakan individu untuk mengetahui minatnya berdasarkan sikap pada suatu kegiatan. Contoh dari tes minat yaitu the Rothwell-Miller Interest Well. Yang terakhir adalah tes kepribadian. Tes kepribadian digunakan individu untuk menggolongkan jenis kepribadiannya sesuai pada teori yang digunakan. Contoh dari tes kepribadian yaitu Big Five serta MMPI. Ada 7 syarat tes yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, validitas. Validitas sebuah tes menyangkut apa yang diukur tes dan seberapa baik tes itu bisa mengukur. Yang kedua, reliabilitas. Reliabilitas merujuk pada konsistensi skor yang dicapai oleh orang yang sama ketika mereka diuji ulang dengan tes yang sama pada kesempatan yang berbeda. Yang ketiga, ada distandardisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distandardisasi adalah penyesuaian bentuk dengan pedoman yang ditetapkan. Contohnya dari distandardisasi adalah administrasi atau scoring. Yang keempat ada objektivitas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, objektivitas adalah sikap jujur, tidak dipengaruhi pendapat dan pertimbangan pribadi atau golongan dalam mengambil keputusan atau tindakan. Selanjutnya, syarat tes yang baik adalah komprehensif, karena tes harus dapat mengungkapkan banyak hal. Selanjutnya, yaitu diskriminatif. Diskriminatif berkaitan dengan seberapa jauh alat ukur mampu membedakan antara orang yang berkemampuan tinggi dengan orang berkemampuan rendah. Syarat yang terakhir, alat tes yang digunakan harus efektif dan efisien dalam segala hal. Wilayah pengukuran psikologi. Tes psikologi dibagi menjadi 4. Yang pertama, tes kepribadian. Yang kedua, tes kemampuan atau intelijensi. Yang ketiga, tes potensi intelektual. Yang keempat, tes hasil belajar. Tes kepribadian adalah metode untuk menilai konstruksi kepribadian manusia. Yang kedua, tes kemampuan atau intelijensi adalah tes untuk mengetahui prestasi maksimal yang diperlukan dalam meneliti kemampuan dan kecakapan. Yang ketiga ada tes potensi intelektual. Yang keempat adalah tes hasil belajar. Nah, tes hasil belajar digunakan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Dan dari sini dapat diukur perkembangan kemajuan belajar peserta didik yang dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar dalam jangka waktu tertentu. Pertanyaan pertama,
Penggolongan wilayah pengukuran psikologi adalah kecuali A. Hasil belajar, B. Hasil bermain, C. Intelijensi, D. Kepribadian. Pertanyaan nomor 2. Berikut ini syarat tes yang benar kecuali A. Validitas, B. Objektivitas, C. Subjektivitas, D. Reliabilitas. Pertanyaan nomor 3 yaitu Stanford Binet adalah contoh tes dari A. Tes minat, B. Tes bakat, C. Tes inteligensi, dan D. Semua benar. Jawabannya adalah C. Tes inteligensi.